Hi everyone, Afi here. Kayaknya udah lama ya aku nggak bikin video monthly favorites. Nah, mumpung nih sekarang baru awal Mei, kayaknya masih pas kalau aku bikin April favorites. Jadi kalau kalian pengen tahu produk-produk apa sih yang jadi favorit aku selama bulan April kemarin, tonton terus ya videonya. Kalian tahu aku tuh dikirimin cukup banyak produk ya setiap bulannya untuk dicoba dan juga di review. Itu tuh bukan cuma dari brand lokal aja, tapi dari brand internasional juga, dari brand Korea, Jepang, Western. Semakin lama tuh makin banyak gitu ya jumlahnya. Jadi memang susah sih untuk aku tuh bener-bener kayak take the time untuk nyobain semua produk-produknya. Jadi kadang-kadang ada yang emang nggak langsung aku cobain, walaupun misalnya dia keluarnya itu bulan ini misalnya gitu ya. Belum tentu produk itu langsung aku cobain di bulan ini juga, karena biasanya masih banyak produk-produk lain yang ngantri untuk dicoba gitu kan. So I'm always constantly trying new products, tapi ada pasti dari produk-produk banyak yang aku coba itu yang emang bener-bener kayak mencuri hati gitu ya. Yang aku bener-bener enjoy banget makainya, dan biasanya sih dipakai bener-bener sampai habis banget, bahkan banyak juga yang aku akhirnya repurchase. Nah, di bulan April kemarin apa aja sih sebenarnya produk-produknya? Langsung aja kita mulai ya. Produk pertama yang mau aku bahas yang jadi favorit aku adalah ini dari BLP Skin, namanya Tremella Daily Hydrating Cleanser. Buat yang belum tahu, yes, BLP akhirnya ngeluarin produk skincare, namanya adalah BLP Skin, dan mereka tuh sebenarnya ngeluarin langsung satu rangkaian gitu ya. Satu rangkaian yang dinamakan Tremella Hydrating Series. Jadi kita bisa langsung tahu dari namanya bahwa seri skincare-nya BLP itu kandungan utamanya adalah Tremella Mushroom dan fungsinya adalah untuk hydrating gitu. Jadi di dalam produknya tuh ada si cleanser-nya, ada toner, serum, dan juga gel moisturizer. Nah, Tremella Mushroom-nya sendiri, Tremella fusiformis nama latinnya ya, itu adalah satu jenis mushroom yang kita tuh seringnya dengar namanya snow mushroom. Terus sering kita temukan di minuman peach gum gitu loh. Jadi kalau kalian suka minum peach gum itu kan ada tuh yang kayak, dia tuh bentuknya agak kayak rumput laut ya gitu. Nah, itu tuh snow mushroom yang dia memang sekarang ini lagi ngetop banget dan lagi banyak dipakai di produk skincare, karena memang ada penelitian yang bilang kalau dia tuh hydrating banget, bahkan katanya lebih humektan daripada hyaluronic acid gitu. Nah, makanya itu dipilih menjadi main ingredients-nya BLP Skin. Nanti kapan-kapan aku akan bahas the whole series, the whole line gitu ya. Tapi kali ini aku mau ngomongin si cleanser-nya. Nah, cleanser-nya ini tuh tipe cleanser yang pasti kalau kalian udah sering nonton video aku udah tahu ya, kalau aku selalu mencari cleanser tuh yang gentle, yang mild, yang hydrating, nggak bikin kering gitu. Nah, ini tuh masuk banget semua kriterianya. Jadi dia gel bentuknya, pas dicampur air ada busanya tapi dikit banget ya, busa tipis-tipis gitu. Terus pada saat dipakein ke kulit itu emang rasanya tuh lembab gitu ya. Pada saat kita cuci muka aja pakai ini tuh langsung berasa lembab gitu. Maksudnya memang kerasa kayak ada slipnya gitu si cleansernya, dan pada saat udah kita bilas emang kulit tuh kerasa lembab dan licin. Jadi kalau misalnya kalian tidak terlalu suka cleanser yang gitu ya, yang ada rasa afterfeel-nya agak licin-licin, nah ini tuh ada kayak gitu. Kalau aku sendiri malah justru seneng yang kayak gitu, karena artinya dia memang enggak bikin kering biasanya gitu. Dan ini memang bener-bener aku udah pakai, ini udah mau habis bahkan gitu ya, sama sekali nggak bikin kering, sama sekali nggak ada rasa ketarik. Kulit tuh jadi nyaman banget. Terus di dalamnya selain Tremella Mushroom, dia ada prickly pear extract, sama ada peppermint oil. Peppermint oilnya tuh ngasih sedikit rasa segar gitu, tapi dia nggak yang semriwing banget, dingin banget, enggak, tapi sedikit ada rasa segarnya gitu ya. Jadi enak kalau dipakai kayak siang-siang atau pagi-pagi, kayak sekarang kan lagi panas banget gitu kan. But if you are allergic to peppermint oil, you should be aware gitu ya. Ya udah sih, basically ini tuh jadi kayak cleanser harian yang menurut aku sangat dependable, sangat enak dipakainya, dan sangat layak untuk dicoba gitu. Nanti produk-produk lainnya dari BLP Skin akan aku bahas ya. Oke, produk berikutnya yang jadi favorit aku di bulan April kemarin dan masih di bulan ini adalah dari Tavi. Nama produknya adalah 5% Natural PHA BHA Retexture Toner. Jadi jangan heran kalau kalian nggak pernah denger brand Tavi ini sebelumnya, karena ini baru banget ya. Jadi mereka tuh baru launch kayaknya bulan lalu deh gitu. Dan FYI, Tavi ini adalah brand barunya Paragon yang kita udah tahu jagoannya lah ya dalam merilis produk-produk beauty, terutama skincare gitu kan. Tavi sendiri kalau kalian perhatiin brandnya itu kelihatannya kayaknya lebih ditujukan untuk
yang anak muda gitu ya, yang lebih savvy gitu kali ya, lebih pengguna skincare yang udah cukup advance gitu kan, cukup ngerti skincare, seneng bereksperimen dengan bermacam-macam active ingredients, dan mereka konsepnya tuh kayak mengutamakan si formulation transparency gitu ya, karena semua produk-produknya tuh kayak lumayan jelas menggunakan active ingredients apa, berapa persen, dan lain-lain. Nah, produk itu menarik-menarik banget sebenarnya. Udah gitu packagingnya lucu-lucu banget gitu ya. Jadi kayak dia ada serum retinolnya, ada serum niacinamide, terus ada face mist yang kayak bisa jadi shield untuk pollution juga gitu. Nah, tapi yang langsung menarik hati aku adalah ini, si exfoliating tonernya ini. Kenapa? Karena dia pakai PHA dan juga BHA, dan ini tuh klaimnya adalah exfoliating toner yang gentle. Kayaknya aku udah beberapa kali bilang ya, kalau sekarang ini tuh aku jadi lumayan kerepotan untuk cari produk exfoliating yang cocok untuk kulit aku yang sangat-sangat sensitif yang rosacea ini gitu ya. Karena aku udah nggak bisa tuh pakai glycolic acid, lactic acid, bahkan mandelic acid yang harusnya tuh lebih gentle, itu juga udah nggak bisa. Jadi biasanya emang aku masih cocok tuh pakai PHA sama BHA gitu. Itu pun juga harus lihat-lihat dulu nih formulanya gitu. Nah, tapi aku tetap, walaupun aku nggak pakai exfoliating toner tuh sebanyak dulu gitu ya, aku tetap butuh from time to time, karena rosacea itu tuh juga munculnya kadang-kadang berbarengan dengan jerawat dan juga pori-pori yang tersumbat gitu. Nah, di saat-saat seperti itu kan aku butuh banget exfoliating toner gitu. Jadi aku cobain lah ini, si Tavi ini. Jadi dia di dalamnya itu pakai gluconolactone sama salicylic acid. Gluconolactone itu adalah PHA, salicylic acid of course kita tahu itu adalah BHA gitu ya. Jadi kalau nggak salah sih 5%-nya itu gabungan antara si gluconolactone sama salicylic acidnya ya. Dia teksturnya exfoliating toner yang cair, jadi kalau aku biasanya pakai kapas dipakainya gitu kan. Dan aku ada foto before afternya. Jadi aku pertama kali pakai ini memang lagi ada jerawat yang cukup gede gitu ya di pipi, di pipi sini, dan itu tuh merah dan emang kelihatan banget pori-pori aku juga tersumbat gitu ya. Dan pas aku pakai ini kayak 2 hari aja tuh dia langsung clear gitu. Jadi maksudnya sumbatannya itu kebuka, terus jerawatnya juga kempes dan membaik banget gitu dalam waktu 2 hari aku pakai ini gitu. Jadi emang aku suka banget, dan yang aku suka juga adalah ini gentle beneran gitu ya. Pokoknya percaya deh kalau aku bilang gentle pasti gentle, karena biasanya tuh yang orang-orang bilang oh ini mild, ini gentle gitu, di kulit aku tuh tetap kerasa strong, tetap kerasa perih gitu. Nah ini enggak, ini memang ada sedikit rasa stinging dikit gitu ya, dan sedikit rasa perih gitu. Bukan perih sih, mungkin lebih kayak cekit-cekit gitu ya pada saat baru pertama kali dipakai. Tapi itu bertahannya cuma sedikit banget, maksudnya nggak yang lama dan nggak bikin sampai perih yang gimana banget gitu kan. Setelahnya kulit kerasa nyaman aja gitu. Dan ini aku tetap sih makanya nggak setiap hari ya. Jadi waktu itu aja, waktu pertama kali aku cobain, aku 2 hari langsung berturut-turut pakai, karena aku ngerasa kulit aku lagi kayak pori-porinya tuh clog banget gitu ya, maksudnya lagi tersumbat banget, makanya aku pakai 2 hari berturut-turut. Tapi setelahnya aku pakai paling seminggu kayak 2-3 kali gitu ya. Jadi nggak sesering itu sih. Aku sesuaikan aja dengan kondisi kulit. Oh ya, tadinya juga sebelumnya tuh aku lumayan banyak komedo di hidung gitu ya, karena udah lama eksfoliasi, dan pas aku pakai ini rutin, mulai sekarang tuh jadi lebih bersih gitu si komedonya. Pokoknya suka banget. Kalau kalian juga lagi cari exfoliating toner yang gentle, kalian juga nggak mau pakai AHA misalnya gitu ya, maunya kombinasi antara PHA dan BHA, which I think is still quite rare ya, karena biasanya kan either AHA, BHA, PHA, atau PHA aja. Kayaknya PHA sama BHA tuh masih agak-agak jarang gitu ya. Jadi kalian bisa cobain ini, si Tavi punya ini. Lanjut ke produk berikutnya, yang aku mau bahas adalah ini. Lagi suka banget sama ini, dari Sassy, namanya Plump It Up by Face Milky Facial Treatment Essence. Ada 2 hal yang menarik dari produk ini. Yang pertama, dia itu dari brand Sassy, yang kita tahu adalah brand makeup, sama kayak BLP gitu ya. BLP kan juga kita tahunya adalah brand lokal yang banyak produknya itu makeup gitu, dan mereka ngeluarin skincare. Sama juga Sassy juga selama ini produk-produknya adalah produk-produk makeup kayak lipstick, eyeshadow, eyeliner, dan lain-lain. Dan mereka baru aja ngeluarin a whole range of skincare products yang menurut aku menarik-menarik banget produknya gitu ya, lucu-lucu gitu produknya. Nah, nanti kapan-kapan aku akan bahas secara terpisah, tapi aku mau bring attention to this particular product because I love it. Essence ini tuh dia by face gitu ya, jadi bawahnya tuh milky, atasnya tuh kayak liquid biasa gitu. Nah itu adalah hal kedua yang menarik dari produk ini gitu. Kalau kalian ingat, aku pernah bilang kalau aku tuh suka banget sama produk-produk yang by face kayak gini gitu ya.
terutama yang milky gitu. Kenapa? Karena di aku biasanya efeknya tuh lebih enak gitu ya, karena kan kulit aku tuh selain sensitif juga kering banget kan. Dan biasanya kalau misalnya toner yang bentuknya itu milky, di kulit akunya tuh rasanya lebih melembabkan, lebih hydrating, dan sama si By Face Milky Facial Treatment Essence-nya Sassy ini. Jadi dia itu di dalamnya tuh ada bakuchiolnya. Jadi yang oil face-nya itu tuh bakuchiolnya gitu ya. Terus dia ada polyglutamic acid yang merupakan humectant yang juga bagus untuk kulit. Terus dia ada tropical fruit extract. Jadi ada 13 jenis buah-buahan gitu di dalam sini. Ada squalene juga, ada calendula juga gitu ya. Jadi memang fungsinya untuk mencerahkan, untuk melembabkan juga, sedikit ada anti-agingnya juga dari bakuchiolnya gitu ya. Dan tentunya untuk hydrating juga gitu. Nah, seperti aku bilang tadi ya, dia by face, jadi sebelum dipakai tuh biasanya dikocok dulu sampai si kedua fasenya itu tuh bercampur. Jadi si oil sama si milknya itu tuh bercampur, baru ditepuk-tepukin ke muka. Kalau aku tuh biasanya langsung aja, nggak pakai kapas gitu ya. Dan ini walaupun di dalamnya itu ada oilnya, tapi nggak kerasa berat sama sekali. Ini yang menurut aku tuh bikin ini tuh enak banget gitu ya. Jadi pas dipakein ke kulit emang lembab rasanya, tapi nggak peliket, nggak lengket, nggak heavy gitu. Bahkan kalau aku biasanya pakai ini tuh kayak 2-3 layer supaya si hydratingnya tuh atau hydrationnya tuh lebih nampol lagi. Dan 2 layer aja sebenarnya tuh dia udah sangat-sangat hydrating sih, enak banget. Terus dia ada wangi kayak agak-agak citrusy, geraniumnya gitu, jadi uplifting gitu ya wanginya. Kalau dipakai pagi hari terutama tuh enak banget. Selain hydratingnya, efek lain yang aku rasain pakai essence ini aku udah pakai mungkin 3 mingguan lah gitu ya. Itu kerasa lebih plump kulitnya, lebih cerah sedikit juga gitu ya, lebih tenang juga karena dia sedikit ada efek soothingnya. Tapi yang paling enak sih memang dia itu lembab tapi nggak lengket, jadi perfect banget untuk di layer sama serum gitu ya, sama produk-produk berikutnya. Jadi nggak ganggu gitu kalau misalnya di layer sama produk lain gitu. Jadi ini aku recommended banget. Nanti kapan-kapan aku akan review produk-produk lainnya dari Sassy Skincare ya. Lanjut ke produk berikutnya, ini adalah Alchemy Aminopeptide Hydra Barrier Serum. Yes, it's another newcomer in the skincare market. Jadi ini brand lokal baru, namanya Alchemy, dan mereka ngeluarin 2 serum. Mereka tuh konsepnya skincare yang fokusnya tuh di ingredients yang bagus, di formula yang bagus, yang high performing gitu ya, yang efeknya tuh kelihatan. Yang satu lagi nanti kapan-kapan akan aku bahas. Jadi si serum satu lagi juga bagus banget kalau menurut aku, tapi itu aku baru mulai pakai gitu ya, jadi belum bisa cerita banyak. Tapi yang aku udah lumayan banyak pakai atau udah lumayan lama makainya, kayak udah sekitar 2 mingguan, adalah ini, si Aminopeptide Hydra Barrier Serum ini. Jadi kan kalian tahu ya, kalau misalnya aku itu karena kulitnya sensitif, kulitnya rosacea, jadi emang banyak banget produk yang aku pakai itu yang fungsinya adalah untuk menghidrasi, untuk menenangkan kulit, menjaga skin barrier gitu ya, menjaga keseimbangan microbiome di kulit juga supaya kulitnya tetap sehat. Tapi kalau misalnya ada efek anti-agingnya ya, aku tentunya seneng gitu ya, tentunya akan jadi bonus yang bagus buat aku gitu kan, karena sekarang ini aku udah nggak pakai retinol gitu kan. Nah ini aku dapetin dari si serum ini. Jadi kalau kalian lihat ini emang ingredientsnya bagus-bagus banget. Jadi di dalamnya itu dia ada 15 jenis amino acid, dia juga ada beberapa jenis peptide termasuk copper peptide gitu ya. Ada propolisnya juga, ada ectoan, ada ceramide-nya juga, ada acetylglucosamine, ada lactobacillus ferments, terus ada snow mushroom juga gitu. Jadi benar-benar bagus-bagus banget ingredients-nya. Tapi kan aku sering bilang juga ya, kalau misalnya ingredients it's one thing gitu kan, tapi tetap aja gimana sebuah produk itu diformulasikan, dan pada saat kita pakai baru kita tahu nih apakah itu produk yang bagus apa enggak, yang cocok apa enggak sama kulit kita. Nah jadi dengan segala macam ingredients yang bagus-bagus itu, menurut aku diformulasikan ke dalam satu serum yang enak banget dipakainya gitu. Jadi dia itu teksturnya tuh milky gitu ya, jadi pada saat dipakai ke kulit, apalagi yang kulitnya tuh kering kayak aku gitu, emang enak banget, jadi berasa lembab banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya aku pakai sebelumnya tuh pakai By Face essence-nya Sassy tadi gitu, wah itu bener-bener kayak nampol banget kelembapannya gitu kan. Dan aku berasanya emang ini ngebantu banget untuk kulit aku tuh jadi kerasa lebih
tenang, lebih kalem, aku jadi lebih less prone to break out dan flare up juga rosaceanya gitu ya. Berasa lebih sehat aja pokoknya kulitnya gitu. Kalau untuk efek mungkin anti agingnya gitu-gitu, karena kan sebenarnya kayak copper tripeptide itu kan salah satu fungsinya untuk anti aging juga gitu ya. Itu aku belum terlalu ngerasain, of course aku juga baru kayak 2 mingguan makainya. Tapi kalau untuk efek bikin kulit sehat, resilience gitu ya, lembab, itu aku berasa banget sih. Jadi I will continue using this. Aku juga akan rekomen ini banget untuk kalian yang lagi cari serum yang itu tadi gitu ya, yang bikin kulit sehat. Terus nanti akan aku review juga serum yang satu lagi yang antioksidan serumnya. Lanjut ke produk berikutnya, masih ada 3 produk lagi nih yang mau aku bahas yang masih jadi favorit aku di bulan April kemarin. Yang berikutnya adalah ini dari Estée Lauder, namanya Revitalizing Supreme Plus Youth Power Soft Cream. Yes, jadi produk yang aku bahas nggak semuanya tuh brand lokal ya. Jadi kalau aku ditanya produk favorit aku dari brand Estée Lauder itu apa aja, aku bisa bilang kalau ANR-nya atau Advanced Night Repair-nya ya udah lah ya gitu kan, itu udah iconic produknya mereka banget gitu kan. Tapi produk lainnya yang aku suka banget adalah seri Revitalizing Supreme-nya mereka ini. Jadi Revitalizing Supreme ini tuh kayak moisturizer-nya mereka yang best seller dan mereka udah punya beberapa varian gitu. Nah ini tuh varian yang terbarunya yang namanya si Youth Power ini. Jadi pada saat mereka keluarin itu ada yang Youth Power Cream yang dia teksturnya lebih kental, lebih rich gitu ya, lebih cocok untuk malam sih kalau menurut aku. Terus ada yang Soft Cream. Nah si Soft Cream ini adalah tekstur yang lebih ringan, dia tuh kayak whipped cream gitu, lebih airy, lebih silky gitu, yang aduh enak banget gitu ya dipakainya kalau aku sih untuk pagi gitu ya, tapi kalau kalian kulitnya mungkin cenderung ke berminyak mungkin bisa juga dipakai untuk malam juga gitu. Si soft cream ini tuh sebelumnya udah ada di seri Supreme Plus yang lain gitu ya. Jadi memang dia biasanya tuh hadir dalam 2 tekstur gitu kan si soft creamnya ini. Yang ini menurut aku soft creamnya itu mirip sama soft cream yang udah ada sebelumnya. Cuma memang dia itu tuh salah satu efek barunya dari si Youth Power Soft Cream ini tuh adalah firming gitu ya. Jadi kan dia tuh main ingredientsnya adalah moringa gitu ya. Yang kita tahu kalau bahasa Indonesia itu daun kelor gitu kan. Tapi diformulasikan sedemikian rupa dengan teknologinya Estée Lauder juga sehingga dia itu juga bisa ngebantu untuk selain menjaga kelembapan kulit sebagai antioksidan juga, dan dia juga bisa membantu untuk mengembalikan firmness ke kulit gitu ya. Of course this is a moisturizer, seperti aku bilang kalau moisturizer ya fungsi utamanya adalah untuk melembabkan sih gitu ya, tapi kalau ada bonus anti-agingnya, firming dan lain-lain ya tentunya aku senang-senang aja gitu. Nah setelah aku pakai ini udah habis ya by the way, aku sisain sedikit banget hanya untuk kalian bisa lihat nanti teksturnya. Yang aku rasain banget pakai ini, of course lembabnya sih juara banget. Yang kedua, aku ngerasa kulit aku tuh kayak lebih berseri-seri gitu, lebih lebih kelihatan radiant lah gitu kan. Terus kenyal banget, firmingnya ada sedikit gitu ya. Of course bukan sesuatu yang signifikan banget, tapi ada lah kerasa kan. Mungkin karena lebih plump gitu kan kulitnya, jadi emang kelihatan lebih firm gitu atau lebih kencang gitu. Dan dari semua varian Supreme Plus yang aku udah coba, aku bisa bilang yang paling aku suka adalah si Youth Power Soft Cream ini sama yang Bright Plus Soft Cream. Itu kalau itu dia ada vitamin C-nya jadi lebih mencerahkan gitu ya. Itu dua-duanya tuh bener-bener recommended banget. Jadi kalau misalnya kalian mungkin usianya udah cukup mature, kalian lagi cari pelembab yang bagus dari brand luxury, kalian juga budgetnya juga budget luxury gitu ya. Catat ya, budgetnya budget luxury, karena nanti pasti ada aja yang ngomel nih kayak kemahalan gitu ya. Tapi ya kita harus mengakui ya, biar gimana pun ada aja orang-orang yang emang prefer skincare dari brand luxury and they have the money, so why not gitu kan. Kalian bisa cobain ini. Baunya juga enak banget, recommended banget. Skincare udah, sekarang kita bahas body care product ya. Lebih tepatnya adalah deodoran. Nah, deodoran yang mau aku bahas dari brand lokal, namanya adalah Runa Alpha Deo. Kalau kalian ingat, aku pernah bikin video mengenai gimana caranya aku ngejaga area underarm aku itu untuk tetap fresh, tetap seger, nggak ada body odor, terus nggak berlebihan keringatnya juga dan mencerahkan gitu ya. Dan aku bilang di situ kalau aku itu sering pakai exfoliating toner gitu ya, yang ada AHA-nya, ada BHA-nya gitu kan untuk underarm area aku. Silahkan tonton ya videonya kalau misalnya kalian belum tonton. Nah, di video itu juga aku bilang ya kalau aku tuh lagi cari deodoran yang emang ada exfoliating ingredients-nya atau acidnya di dalamnya, karena menurut aku itu tuh juga salah satu alternatif gitu ya. Jadi kalau kita nggak mau pakai exfoliating toner, kita bisa cari juga deodoran yang ada acid
acidnya. Aku tuh pernah kasih contoh kan kalau aku tuh pakainya merek Necessaire, which is itu brand luar yang mahal dan susah carinya gitu kan. Nah aku tuh seneng banget pas lihat aku tuh dikirimin ini sama Runa, dan pas aku lihat ini deodoran yang dia memang ingredientsnya itu menggunakan berbagai macam acid gitu ya. Jadi dia ada glycolic acidnya, ada lactic acid, malic acid, citric acid, ada salicylic acidnya juga gitu. Jadi emang lengkap lah pokoknya, karena memang dia emang dibikin untuk ya itulah ya, of course namanya deodoran pasti menjaga supaya area underarm kita nggak basah gitu kan, tetap kering, tetap fresh, mencegah bau badan juga, sekaligus mengeksfoliasi underarm kita dan mencerahkan juga. Nah ini tuh dia bentuknya kayak deodoran stick gitu ya. Jadi kalau kalian buka itu tuh dia ada kayak sticknya yang bisa kita naik turun pakai si puterannya ini gitu. Terus ya udah langsung aja diaplikasikan ke underarm area kita ya, sama lah ya kayak kita pakai deodoran biasa gitu kan. Cuma dia ini kan sebenarnya kayak padat banget gitu ya si deodorannya ini gitu kan, dipadetin banget. Jadi kalau menurut aku dia memang agak seret gitu ya. Jadi harus kayak berulang-ulang banget kita makainya supaya memastikan kalau misalnya kita makainya itu dalam jumlah yang cukup gitu. Jadi memang dia agak-agak seret gitu. Terus dia ada wanginya. Jadi dia tuh keluar dalam 2 varian ya. Ada yang Ocean Waves, yang satu lagi namanya adalah Forest Rain. Itu bedanya tuh cuma di wanginya aja. Aku suka banget sama yang Ocean Waves ini. Dia wanginya tuh kayak agak-agak manis, agak fresh gitu ya, tapi nggak ganggu sama sekali. Jadi subtle lah gitu. Jadi pada saat dipakai emang ada wanginya, tapi nggak akan mengganggu wangi parfum kamu gitu. Kalau yang Forest Rain itu wanginya lebih woody gitu ya, agak sedikit lebih maskulin gitu. Mungkin kalau yang cowok-cowok akan lebih suka pakai yang Forest Rain, walaupun ini juga menurut aku nggak feminin sih wanginya gitu. Terus efeknya yang aku rasain cukup nahan keringat gitu kalau misalnya kita pakai sehari-hari. Ini tuh aku udah pakai udah lama banget, udah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan kali ya aku pakai ini gitu. Dan ini kalau aku pakai di rumah seharian aman gitu ya. Kalau misalnya aku pakai buat olahraga juga masih aman, tapi of course ya keringetan gitu ya. Jadi bukan yang dia nahan keringat banget. Kalau deodoran yang antiperspirant itu kan dia nahan keringat banget. Kalau ini tuh enggak ya. Jadi emang kerasa basah lah gitu underarm kita. Tapi nggak berbau gitu. So basically ini untuk deodoran kalau misalnya kamu emang bukan yang eksesif banget keringatnya tuh masih fine banget sih pakai ini. Maksudnya ini oke banget gitu. Paling aku ngerasain kalau aku tuh benar-benar keluar seharian gitu ya. Dan hari ini tuh yang panas banget kayak sekarang ini kan di Jakarta tuh lagi panas banget gitu kan. Nah di sore-sore tuh aku biasanya udah mulai ngerasa kayak oh ini kayaknya harus agak-agak touch up nih. Karena walaupun nggak berbau tapi agak sedikit acem gitu. Aku biasanya sih agak dilap-lap dikit underarmnya pakai tisu atau pakai anduk kecil gitu ya. Terus aku pakein ini lagi, atau kadang-kadang nggak aku pakein lagi tapi palingnya dilap-lap dikit lah. Karena pasti akan keringetan keluar gitu. But overall untuk sehari-hari deodoran sih menurut aku ini worth it banget. Oh iya satu lagi, ini memang harganya nggak murah ya. Tapi seperti aku bilang ini tuh isinya kalau nggak salah dia 50 gram. Dan seperti aku bilang, aku makainya itu udah hampir 3 bulan, udah 3 bulan kayaknya, dan ini masih banyak banget. Jadi ini kayaknya bakal bisa bertahan ya maybe another month gitu ya, mungkin sampai 4 bulan tuh masih bisa banget gitu. Padahal aku pakainya tuh setiap hari. Tuh, masih banyak banget gitu kan. Jadi emang ini it's a good buy kalau menurut aku. Jadi walaupun emang dia nggak murah di awal harganya gitu ya, tapi lama banget habisnya. Sementara aku biasanya kalau misalnya pakai deodoran yang beli di supermarket gitu, yang biasa yang roll on, itu aku biasanya kayak nggak nyampe sebulan aja udah habis gitu. Oke, skincare udah, deodoran udah, sekarang kita bahas parfum yuk. Jadi yang lagi jadi favorit aku bulan April kemarin ini adalah ini dia dari brand Alchemist. Nama parfumnya adalah Powder Room. Yes, jadi ini adalah sebuah kebetulan gitu ya. Yang satu nama skincare-nya Alchemy yang tadi aku review, dan yang ini parfumnya namanya Alchemist gitu. Tapi ini tuh tidak ada hubungannya sama sekali. Brand Alchemist ini bahkan sebenarnya itu adalah sister brand dari Rollover Reaction gitu. Jadi kalau brand yang lain, yang makeup brand ini kayak Sassy, BLP itu ngeluarin skincare, kalau Rollover malah ngeluarinnya parfum gitu ya, lucu juga. Nah, si Alchemist ini baru banget di launch
launch bulan April kemarin juga, dan mereka tuh langsung ngeluarin 4 scent. Cuma yang aku dikirimin itu cuma 2, jadi aku disuruh milih sih basically gitu ya. Yang aku pilih adalah Powder Room ini, yang satu lagi Got My Mojo Back namanya. Nah dari 2 itu, yang aku suka banget adalah si Powder Room ini. Jadi Powder Room ini tuh adalah tipe parfum yang clean, yang crisp gitu ya, yang wangi-wangi kalau kalian tuh baru keluar dari kamar mandi gitu. Jadi kalau misalnya kalian tuh ngikutin dunia parfum, dulu tuh sempet ada satu brand parfum namanya Clean, jadi brandnya tuh namanya Clean gitu ya, yang emang parfum-parfumnya itu kayak gitu wangi-wanginya gitu, yang benar-benar clean, yang kayak skin sense gitu ya, yang bukan wangi yang menyeruak, bukan wangi yang buah-buahan atau bunga-bungaan banget, pokoknya nggak yang ofensif, pokoknya bener-bener yang kayak deket sama wangi asli kita gitu, atau mungkin kita tuh pengennya wangi aslinya tuh kayak gitu ya, jadi pokoknya clean sense itulah. Nah, aku suka banget by the way, ada satu clean perfume yang aku punya namanya Clean Reserve. I love that perfume. Nah, ini tuh mengingatkan aku sama itu, walaupun dia bukan yang mirip banget wanginya, tapi vibe-nya tuh sama gitu ya. Jadi pada saat aku semprot pertama kali, dia itu wanginya lebih kayak wangi baju baru dicuci gimana sih gitu ya, fresh, crisp gitu ya, clean gitu kan. Dan menurut aku ya, vibe itu tuh bener-bener kayak parfum yang tidak akan mengganggu siapapun. Jadi kalau kamu pakai, kamu tuh nggak pengen orang tuh kayak terganggu sama wangi-wangian kamu, atau kayak kamu nggak pengen menonjol lah basically gitu ya. Ini tuh aman banget dipakainya gitu. Nah, setelah lama-lama baru aku bisa mencium wangi-wangian yang lain. Yang paling aku bisa cium sih violet, jadi violet tuh sejenis bunga gitu ya. Sama dia ada musknya juga. Nanti makin kesini tuh makin kecium banget musknya gitu kan, sama ada sedikit sandalwoodnya gitu. But overall, menurut aku dia parfum yang dari awal sampai terakhir tuh cukup linear gitu, jadi nggak terlalu macam-macam banget yang muncul wanginya gitu ya. Nah, parfum ini tahan lama banget, jadi aku bisa bilang kalau ini tuh bertahan mungkin bisa kayak 8-9 jam gitu ya. Dan projectionnya tuh ada banget. Jadi beberapa kali aku pakai ini tuh ditanya gitu, ini aku lagi pakai parfum apa. Jadi orang tuh bisa banget nyium parfum ini di badan aku gitu kan. Ini tuh kadang-kadang aku pakainya, misalnya aku kayak lagi agak-agak bad mood sebelum tidur, aku pakai sebelum tidur gitu ya. Terus bangun-bangun itu bener-bener masih kecium banget di badan aku gitu. Karena emang ya dipakai tidur tuh nggak apa-apa banget, karena ya seperti aku bilang tadi, dia tuh wanginya tuh clean, crisp gitu kan, yang inoffensive, bikin tenang gitu. Jadi dibawa tidur pun nggak akan ganggu, nggak akan bikin kamu mimpi buruk. Cuma ada cumanya sedikit ya. Waktu pertama kali disemprot, dia tuh ada satu notes, aku juga nggak tahu apa, yang di kulit aku itu tuh agak kecium, wanginya tuh kayak agak sedikit wangi-wangi karet gitu. Ini di kulit aku aja ya, kan setiap orang tuh kan skin chemistry-nya tuh kan beda-beda ya. Di kulit aku tuh sedikit ada kayak wangi-wangi karetnya, rubbery gitu ya. Tapi itu tuh bertahannya di awal aja gitu ya, munculnya tuh di awal aja. Setelah kayak 10 menit, 15 menit, hilang lama-lama si bau karetnya itu, dan dia lebih keluar musknya, dan itu tadi ya, freshnya, clean sense-nya itu tuh lebih muncul gitu. Jadi kalau kalian suka sama parfum yang tipe-tipe kayak gitu, aku rekomen banget ini. Tapi yang aku tahu tuh mereka tuh pas baru launch tuh kayak sold out semua deh gitu sih parfum-parfumnya. Nggak tahu kalau sekarang udah restock lagi apa belum gitu ya. Nanti kapan-kapan akan aku review parfum yang lainnya. Yang aku punya tuh si Got My Mojo Back. Sebenarnya aku pengen cobain yang lain sih. Jadi dia ada Pink Laundry sama satu lagi Flower Garden, something like that gitu ya. Tadinya aku pengen beli gitu, tapi karena udah sold out ya udah ntar aja kapan-kapan pas mereka udah restock lagi. Dan ini tuh harganya nggak mahal. Ini EDP by the way, 50 ml, harganya di bawah 200.000 setahu aku. Dan untuk parfum yang longevity-nya lumayan banget, projection-nya lumayan banget, dan baunya juga aku suka, menurut aku ini sangat worth the price. Sekian produk-produk favorit aku di bulan April kemarin. Kira-kira dari semua yang aku omongin ini, ada nggak sih yang menarik hati kalian? Mau dong tahu? Silahkan tulis di comment box di bawah. Atau mungkin ada yang udah cobain juga produk-produk yang tadi aku sebutin, boleh juga silahkan tinggalin di comment box di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you so much for watching everyone. Bye!